Letusan Gunung Krakatau 1883 terjadi di Hindia Belanda, sekarang Indonesia, dimulai pada 27 Agustus 1883 dengan tanda-tanda awal pada bulan Mei. Letusan besar terjadi pada 20 Mei 1883 dan puncaknya pada 27 Agustus 1883, saat 2/3 dari Krakatau runtuh dalam serangkaian letusan, menghilangkan sebagian besar pulau sekitarnya. Aktivitas seismik terus berlanjut hingga Februari 1884. Ini merupakan salah satu letusan gunung berapi paling mematikan dan merusak dalam sejarah, dengan korban jiwa mencapai 36.417 akibat letusan dan tsunami yang dihasilkan. Dampaknya dirasakan di seluruh dunia. Peta gelombang tsunami di wilayah Samudra Hindia. Letusan ini adalah salah satu peristiwa gunung berapi paling mematikan dan merusak dalam sejarah. Suara ledakannya adalah salah satu yang terkeras yang pernah tercatat, terdengar hingga 3.000 mil atau 4.800 km jauhnya. Peristiwa ini menyebabkan musim dingin vulkanik selama 5 tahun. Gelombang tekanan akustik mengelilingi dunia lebih dari 3 kali. Dampak tambahan yang signifikan dirasakan di seluruh dunia beberapa hari dan minggu setelah letusan. Aktivitas seismik tambahan dilaporkan hingga Februari 1884. Tetapi laporan setelah Oktober 1883 dibantah oleh penyelidikan Rogier Verbeek. Sebelum 1883, Krakatau juga pernah meletus pada tahun 416 sebelum Masehi, diikuti beberapa letusan pada abad ketiga, 9, 10, 11, 12, 14, 16, dan 17 yang disertai dengan pertumbuhan kerucut Rakata dan Danan. Sebelum letusan 1883, aktivitas seismik di sekitar Krakatau sangat tinggi, menyebabkan sejumlah gempa bumi yang dirasakan hingga ke Australia. Pada 20 Mei 1883, pelepasan uap mulai terjadi secara teratur di Perboewatan, pulau paling utara di Kepulauan Krakatau. Pelepasan abu vulkanik mencapai ketinggian hingga 6 km dan suara letusan terdengar hingga ke Batavia, sekarang Jakarta, yang berjarak 160 km dari Krakatau. Aktivitas vulkanik menurun pada akhir Mei, dan tidak ada aktivitas lebih lanjut yang tercatat hingga beberapa minggu ke depan. Letusan kembali terjadi pada 16 Juni, yang menimbulkan letusan keras dan menutupi pulau dengan awan hitam tebal selama 5 hari. Pada 24 Juni, angin timur yang bertiup membersihkan awan tersebut, dan 2 gulungan kabut asap terlihat membubung dari Krakatau. Letusan ini diyakini telah menyebabkan munculnya 2 ventilasi baru yang terbentuk di antara Perboewatan dan Danan. Aktivitas gunung juga menyebabkan air pasang di sekitarnya menjadi sangat tinggi, dan kapal-kapal di pelabuhan harus ditambatkan dengan rantai agar tidak terseret laut. Guncangan gempa mulai terasa di Anyer, Jawa Barat, dan kapal-kapal Belanda melaporkan mengenai adanya batu apung besar yang mengambang di Samudra Hindia di sebelah barat. Pada tanggal 11 Agustus, pakar topografi Belanda, Kapten Haji J.G. Verzenaar, mulai menyelidiki pulau. Ia menemukan 3 gulungan abu telah melingkupi pulau, dan lepasan uap dari setidaknya 11 ventilasi lainnya, sebagian besarnya terdapat di Danan dan Rakata. Saat mendarat, Verzenaar mencatat adanya lapisan abu setebal 0,5 meter, dan musnahnya semua vegetasi pulau, hanya menyisakan tunggul-tunggul pohon. Keesokan harinya, sebuah kapal yang lewat melaporkan mengenai adanya ventilasi baru yang berjarak hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Aktivitas vulkanik Krakatau terus berlanjut hingga pertengahan Agustus. Pada tanggal 25 Agustus, letusan Krakatau semakin meningkat. Sekitar pukul 1 siang pada 26 Agustus, Krakatau memasuki fase puncak. 1 jam kemudian, pengamat bisa melihat awan abu hitam setinggi 27 km atau 17 mil. Letusan terus-menerus terjadi dengan ledakan terdengar setiap 10 menit. Kapal-kapal dalam jarak 20 km, 12 mil, dari Krakatau dihujani abu tebal, dengan potongan batu apung panas berdiameter hampir 10 cm, 3,9 in, mendarat di dek kapal. Tsunami kecil menghantam pesisir Jawa dan Sumatera, hingga hampir 40 km jauhnya sekitar pukul 18 dan pukul 19.
Pada tanggal 27 Agustus, terjadi 4 letusan besar pada pukul 5.30, pukul 6.44, pukul 10.02, dan pukul 10.41 waktu setempat. Letusan pertama pada pukul 5.30 terjadi di Perboewatan, memicu tsunami menuju Teluk Betung. Pukul 6.44, letusan di Danan menimbulkan tsunami ke arah timur dan barat. Letusan besar pada pukul 10.02 begitu keras sehingga terdengar hampir 3.110 km jauhnya di Perth, Australia Barat, dan Rodrigues di Mauritius, 3.000 mil jauhnya. Penduduk di sana mengira suara tersebut berasal dari tembakan meriam kapal. Setiap letusan disertai dengan gelombang tsunami yang diperkirakan mencapai ketinggian 30 m di beberapa tempat. Wilayah di Selat Sunda dan pesisir Sumatera terdampak aliran piroklastik. Energi yang dilepaskan dari letusan diperkirakan setara dengan 200 megaton TNT, hampir 4 kali lebih kuat dari SART bomba, senjata termonuklir paling kuat yang pernah diledakkan. Pada pukul 10.41, tanah longsor yang meruntuhkan setengah bagian Rakata memicu letusan akhir. Gelombang tekanan yang dihasilkan oleh letusan keempat dan terakhir dari Krakatau terpancar dengan kecepatan 1086 km per jam, 675 mph. Letusan ini begitu dahsyat hingga memecahkan gendang telinga pelaut di Selat Sunda dan menyebabkan lonjakan tekanan lebih dari 2/2 inci merkuri pada alat pengukur tekanan di Batavia. Gelombang tekanan tersebut tercatat oleh barograf di seluruh dunia, dan fenomena ini berlangsung hingga 5 hari setelah letusan. Rekaman barograf menunjukkan bahwa gelombang kejut dari letusan terakhir bergema ke seluruh dunia sebanyak 7 kali. Tinggi kabut asap diperkirakan mencapai 80 km, 50 mil. Setelah itu, letusan mulai mereda, dan pada pagi hari tanggal 28 Agustus, Krakatau terdiam. Letusan kecil, sebagian besar mengeluarkan lumpur, terus berlanjut hingga Oktober 1883.